Selamat pagi pemirsa, saya Larasati dan kameramen Amarudin Jauhari. Senang sekali dapat kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini Kamis 4 Juni 2020 untuk menyampaikan informasi pelaksanaan upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disiarkan secara langsung melalui telekonferensi dan kanal YouTube Kemendikbud, pelantikan ini akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Profesor Ainud Naim, PhD. Rencananya ada 19 orang yang akan dilantik pada hari ini. Di antaranya 13 pejabat tinggi Pratama, 5 pejabat fungsional ahli utama, dan 1 rektor. Para pejabat yang akan dilantik nantinya akan tampak di layar Anda dengan menggunakan background virtual foto ruangan pelantikan. Pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan kali keempat pelantikan di lingkungan Kemendikbud yang dilaksanakan melalui telekonferensi dan kanal YouTube Kemendikbud selama kondisi darurat wabah corona. Sementara itu, untuk prosedur pelaksanaan pelantikan ini pun sudah sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelantikan dan penggamilan sumpah atau janji PNS atau janji jabatan melalui telekonferensi atau media elektronik pada masa status darurat wabah virus corona. Untuk pihak yang hadir secara fisik pun diatur seminimal mungkin dan tetap memerhatikan konsep physical distancing serta protokol kesehatan dalam menghadapi wabah COVID-19. Baik pemirsa, segera kita ikuti bersama prosesi upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat menyaksikan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiba di tempat upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tanah Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/M Tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan,
ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. Wartanto MM sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dr. Kamim MPD sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Dr. Hurib Danu Ismadi MPD sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Dr. R. Muktiono Waspodo MPD sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 47383 dan nomor 47767 /MPK/RHS/KP/2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang dan pejabat pimpinan tinggi Pratama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Profesor Drs. Ganefri MPD PSD sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2020-2024. 2. Profesor Dr. Nunu Suryani MPD sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dr. Drs. Rahmadi Widiharto MA sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD sebagai Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Drs. Mulyatsa sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Dr. Samto sebagai Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Henry Tagor Hasiholan Tambunan STMA sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Dr. Beni Banda Najaya ST MT sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Dr. Ahmad Saufi SSI MSc sebagai Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Suhadi SPD MT sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11. DRA Asrianti MA PhD sebagai Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Aman Fatur Rahman SPD SI MSI sebagai
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. DRA Office of Yati Rifai MPD sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 14. DRS Abdul Haq Mhum sebagai Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon untuk menyaksikan pengambilan sumpah atau janji. Para pejabat yang akan diambil sumpahnya dimohon untuk memegang kitab suci di depan dada. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti oleh para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara yang beragama Kristen, saya berjanji. Saya berjanji. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya
bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahi kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Para pejabat yang telah diambil sumpahnya dimohon untuk meletakkan kembali kitab suci ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis diwakili oleh Profesor Dr. Andes Gandefri MPD PhD, Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2020-2024. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Juni tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik 1. Dr. Wartanto MM sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dr. Hamim MPD sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Dr. Hurib Danu Esmadi MPD sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Dr. R. Muktiono Waspodo MPD sebagai Widya Prada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Profesor Dr. Andes Gandefri MPD PhD sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2020-2024. 7. Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD sebagai Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Dr. Andes Mulyatsah sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Dr. Samto sebagai Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Saudara Henry Togar Hasiholan Tambunan SEMA sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Dr. Beni Bandanajaya STMT
sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 14. Dr. Ahmad Saufi, SSI MSc, sebagai Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 15. Suhadi SPD MT sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 16. Dr. Anda Asrianti MA PhD sebagai Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 17. Maman Fatur Rahman SPD SI MSI sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 18. Dr. Anda Ovi Sofiati Rifai MPD sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 19. Dr. Andes Muhammad Abdul Haq MHum sebagai Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat para pejabat yang dilantik pada pagi hari ini, yang terhormat para rohaniwan, serta para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pelantikan dengan lancar dan semoga acara ini mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah melaksanakan pelantikan terhadap 13 pejabat tinggi pratama, 1 rektor perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Padang, dan 5 pejabat fungsional Widya Prada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga pejabat yang dilantik selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan baik. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang telah kita hadapi lebih dari 3 bulan ini antara lain telah memberikan dampak dalam bidang pendidikan yang mengakibatkan kita harus melaksanakan belajar dan mengajar dari rumah. Sekitar 7,5 juta mahasiswa dan 45 juta pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah harus melakukan pembelajaran dari rumah. Pembelajaran metode tatap muka yang selama ini dilaksanakan secara penuh telah berubah drastis hingga menyebabkan disrupsi penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil mengantisipasi situasi tersebut sehingga pendidikan tetap dapat berjalan meskipun dengan beberapa keterbatasan. Satu hal yang menjadi hikmah dan pembelajaran penting dalam proses pembelajaran jarak jauh yang telah berjalan saat ini yaitu kesenjangan.
Kita menyadari bahwa kesenjangan ekonomi dan latar belakang pada akhirnya memunculkan kesenjangan dalam mengakses fasilitas atau layanan pembelajaran jarak jauh saat ini. Sementara itu, kondisi kebiasaan baru atau new normal ke depan juga memungkinkan kita masih akan mengakrabkan baik mahasiswa maupun anak didik kita dengan metode pembelajaran jarak jauh meskipun tidak 100%, sehingga masalah kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah untuk ditemukan solusinya secara menyeluruh dan sudah barang tentu menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab bagi saudara-saudara sekalian yang baru saja melaksanakan pelantikan pada siang hari ini. Kepada Rektor Universitas Negeri Padang dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru saja dilantik, agar segera melakukan koordinasi internal dan melakukan penyesuaian tugas dalam rangka menyongsong kondisi kebiasaan baru atau new normal di Indonesia. Cara hidup atau gaya hidup atau kebiasaan yang baru ini tentunya perlu disikapi pula dengan kebijakan dan cara kerja yang tepat sehingga visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap dapat dicapai dalam kondisi apapun. Kepada Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2020-2024, silahkan melanjutkan program-program yang saudara telah susun dan laksanakan dengan baik pada periode sebelumnya. Sudah tentu, saudara harus melaksanakan pendekatan baru, yaitu berkaitan dengan prinsip atau strategi kampus merdeka, agar pendidikan tinggi dapat berkembang dengan lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan perubahan ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 4 hal berkaitan dengan strategi kampus merdeka ini yang akan mengubah cara belajar dan kultur pendidikan tinggi sehingga lebih inovatif. Keempat itu menyangkut pembukaan program studi baru, akreditasi perguruan tinggi, dan ini berkaitan dengan pengendalian mutu, pengembangan perguruan tinggi negeri badan hukum, dan fleksibilitas belajar, yaitu khususnya pembelajaran di luar kurikulum program studi. Selanjutnya, koordinasi antara para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama serta jajaran di bawahnya bukan hanya sekedar dalam konteks kedinasan, namun juga sebagai anggota keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita adalah keluarga, apa yang menjadi tujuan kementerian ini tidak mungkin dicapai tanpa partisipasi seluruh anggotanya dari jajaran pimpinan hingga para pegawai. Kepada para pejabat fungsional Widya Prada ahli utama, kami sampaikan bahwa jabatan fungsional ini adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Kata kunci dalam peran saudara sebagai sekalian adalah mutu pendidikan. Yang menjadi pekerjaan rumah bagi saudara sekalian saat ini adalah bagaimana mutu pendidikan tetap dapat dijamin dan ditingkatkan di tengah keraguan masyarakat akan mutu pendidikan dalam situasi pandemik dan menyongsong kebiasaan baru ke depan. Sebagai salah satu jabatan fungsional yang dibentuk dan dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya minta para pejabat fungsional Widya Prada dapat menjadi suri tauladan dalam bekerja secara profesional, sesuai tugas dan fungsi, serta dapat memberikan karya terbaik bagi kementerian dan masyarakat Indonesia. Bagi para pejabat sebelumnya yang telah mengemban amanah dan melaksanakan tugas dengan baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
khususnya kepada Saudara Dr. Muhammad Kodrat Wisnuaji, Saudara Dr. Sanusi MPD, Saudara Muhammad Abduh PhD, Saudara Dr. H. Hamim MPD, Saudara Dr. R. Muktiono Waspodo MPD, Saudara Dr. Yaya Jakaria SSI MM, Saudara Dr. Awaludin Cala, Saudara Profesor Dr. Gufron Ali Ibrahim MS, dan Saudara Dr. Insinyur Agus Indarjo MPhil, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya, dan kami menyampaikan selamat bekerja di berbagai fungsi atau jabatan yang baru. Marilah kita berdoa semoga kondisi bangsa kita ke depan semakin membaik, demikian pula halnya dengan kondisi dunia pendidikan kita, sehingga bonus demografi yang menjadi peluang bagi bangsa ini untuk semakin maju dan sejahtera tidak sampai terlewatkan. Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Selamat bekerja dan berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuknya bagi kita semua. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan kami mundurkan diri, memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini selalu dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang baru diambil sumpahnya dan kepada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkan kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kemudahan jalan yang akan kami lalui. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Kuatkanlah kami dalam menghadapi ujian yang melanda di negeri kami. Hindarkan kami, keluarga kami, dari penyakit yang sedang mewabah di negeri kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, lahir dan batin, untuk tetap menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Engkau Maha Mengampun, lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Dan selesai. Demikian tadi pemirsa pelaksanaan upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, semoga amanah dan selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan semua tugas. Akhirnya saya Larasati dan kameramen Amarudin Jauhari undur diri. Jaga selalu kesehatan Anda, selamat siang dan sampai jumpa.